Terus waktu itu alhamdulillah banget sih Dispora tuh kan support banget ya sama kita. Jadi kita tuh kayak difasilitasi masalah seragam juga. Kayak misal waktu itu kita dapat. Hai guys, kembali lagi sama aku Mia. Di video kali ini aku mau share pengalaman aku tentang mengikuti seleksi PPAN atau pertukaran pemuda antar negara tingkat provinsi. Nah, yang pastinya ketika kamu lihat video ini, kamu juga sudah melihat terlebih dahulu video yang seleksi PPAN di tingkat kabupaten, teman-teman. Karena kalau misalnya kamu sudah dinyatakan lulus di kabupaten, ya berarti kamu lanjut ke tingkat provinsi. Di video kali ini nanti aku bahas tentang gimana caranya daftar untuk lanjut ke tingkat provinsi, apa aja yang harus disiapkan, tesnya nanti di sana ada apa aja, dan juga pengumumannya itu kapan gitu, dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang mungkin di Maret tahun 2022 ini mau mengikuti seleksi PPAN, so insya Allah video ini informatif sekali buat kalian. Tonton video ini sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Nah, untuk pendaftaran ini sebenarnya kalau misalnya kalian sudah dinyatakan lolos seleksi PPAN tingkat kabupaten, itu di Dispora kabupaten lah ya. Nah, itu pendaftarannya bakal dibantu sama Dispora gitu. Nanti mereka yang mendaftarkan kita ke provinsi. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun gratis. Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis. Nanti kita tinggal menyiapkan saja berkas-berkas apa aja yang harus dilengkapi untuk daftar ke provinsi, teman-teman. Nah, berkas apa aja sih yang harus kalian siapkan untuk bisa melanjutkan seleksi ke tingkat provinsi? Waktu PPAN di tahun 2021 itu aku harus menyiapkan surat izin dari RT, tes kesehatan, mungkin itu kalian bisa bikin di puskesmas terdekat kalian. Lalu juga kita disuruh bikin surat SKCK. Nah, itu kalian bisa bikin lah ya. Terus nanti Dispora akan bikin surat izin. Nah, surat izin ini harus diberikan kepada orang tua. Jadi otomatis kalian yang mengikuti PPAN ini intinya sudah dapat izin atau restu dari orang tua kalian masing-masing. Sama nih, pastinya sudah lulus tes di tingkat kabupaten. Terus kemudian juga sehat jasmani dan rohani gitu. Sudah diberitahu sama provinsi gitu. Jadi kalian bawa semuanya karena nanti itu kan ada, oh ya, kita dipinta surat swab gitu, dinyatakan bahwa kita negatif COVID-19. Nah, itu nanti waktu itu tuh aku kayak kita tuh ya yang 5 orang itu difasilitasi sama Disporanya langsung. Kita di salah satu klinik di Rangkas, pokoknya waktu itu aku lupa nama kliniknya lah. Pastinya syarat selanjutnya adalah belum menikah. Untuk perempuan itu pesertanya maksimal adalah umur 26 tahun. Nah, untuk laki-laki itu maksimal umur 30 tahun. Nah, teman-teman, apa emang yang harus kita bawa ketika kita ke provinsi? Bisa list sebelum berangkat lah ya, misalnya kayak pakaian sholat, terus juga alat mandi, terus pakaian ketika nanti kamu untuk tes bakat. Misalkan setiap tes bakat tuh beda-beda ya. Contoh nih, kalian mau menampilkan tapak suci atau pencak silat gitu, otomatis kamu harus punya seragam yang warna merah itu loh, teman-teman. Atau kamu mau menampilkan musik gitu, ya berarti kamu harus bawa alat musiknya gitu. Biar nanti ketika di sana kamu nggak bingung cari-cari alat musik yang bisa dipinjam gitu. Jadi kayak misal nih, kamu mau menampilkan lagu sambil diiringi dengan gitar, ya berarti kamu nanti bawa gitar ke provinsinya. Waktu itu alhamdulillah banget sih Dispora tuh kan support banget ya sama kita. Jadi kita tuh kayak difasilitasi masalah seragam juga. Kayak misal waktu itu kita dapat training, terus kita juga dapat jaket, dapat kemeja, dapat kaos juga, topi juga, uang saku. Wih, masya Allah banyak lah ya. Itu ya kita bawa gitu loh ke sana. Apa yang sudah disiapkan sama Dispora, apa yang udah dikasih sama Dispora kita bawa. Dan juga yang pastinya kita bawa diri kita sendiri dong dengan keadaan sehat.
Nah, untuk tesnya itu sama kayak waktu di kabupaten, itu ada 3 sesi teman-teman. Ada sesi interview atau wawancara, ada sesi tes tulis, dan juga ada tes bakat teman-teman. Jadi untuk tes interview ini aku kasih tahu ya teman-teman, nanti kita di sana itu diinterview sama para ahli atau expertnya lah ya gitu. Di sana itu nanti kita diinterview sama para dosen teman-teman, dosen-dosen yang sudah disediakan oleh panitia PPAN di tingkat provinsi gitu. Terus soal interviewnya itu dibagi menjadi 5 bagian. Jadi nanti kita dipanggil untuk masuk ke ruangan yang sudah disediakan. Nih, tes interviewnya itu ada 5. Yang pertama ada bahasa Inggris, terus juga ada agama, seni budaya, komunikasi, sama psikologi. Nah, nanti untuk interviewnya itu kita nggak dipanggil satu-satu teman-teman, tapi dipanggil sekitar 2-3 orang ke dalam ruangan tersebut. Waktu itu jadi kita tuh dipanggilnya sama teman-teman kita yang dari kabupaten. Kayak misal aku sesekali ada bisa dapat bagian dipanggil Barang Lintang ataupun Muna, atau sekali juga aku bisa dipanggil misalnya aku sama Hasan gitu. Jadinya random, cuman ya teman-teman kita yang dari kabupaten aja. Nah, bocorannya ini aku kayak coba share apa aja sih yang nanti ditanya. Misalnya nih dari bahasa Inggris, nanti kalian bakal diajak ngobrol, conversation lah ya sama dosen tersebut menggunakan bahasa Inggris. Terserah nanti dosen mau nanya tentang pengalaman kamu, atau kamu suruh menjelaskan tentang diri kamu sendiri, kesibukan kamu apa, itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, ketika kamu masuk ke ruangan yang memang tes agama, itu nanti kamu bakal ditanyain sama dosen yang expert agama itu dasar-dasar ya itu ya, pengetahuan umum kamu tentang agama. Contoh misal rukun iman ataupun rukun Islam, tapi yang menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Kayak misal peran aktif kamu di kampung itu terkait agama apa. Contohnya kamu di kampung punya les-lesan atau kayak buka semacam lembaga les ngaji gitu loh. Jadi kayak peran aktif kamu di desa kamu atau di kampung kamu apa aja. Pokoknya nanti kamu bakal diajak ngobrol, lebih ke ngobrol tapi menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kamu bisa persiapkan dari sekarang bahasa kamu, kayak kamu sering melatih speaking kamu mungkin sama teman-teman yang memang dia mau gitu diajak untuk berbicara bahasa Inggris. Karena nanti sebelum kamu ke provinsi, kamu bakal sering dapat briefing kan nih dari Dispora. Jadi kamu bakal sering kumpul di Dispora untuk kayak mengadakan sesi diskusi gitu loh, kayak pro kontra gitu. Terus kayak tentang politik dan lain-lain. Provinsi nanti juga ada sesi diskusi loh teman-teman. Kayak misal kita ada 4 baris nih. 2 baris itu pro, 2 baris lagi kontra. Jadi nanti kita bakal dikasih semacam soal atau kasus lah ya, kasus apapun pokoknya yang nanti bakal panitia sediakan. Nah, nanti kayak kita ditunjuk sama para panitia gitu, coba kamu untuk pro masalah ini apa, sampaikan pendapat kamu. Nanti coba kamu untuk yang kontranya kayak gimana gitu. Nanti di situ kita juga bakal dinilai seberapa mahir kita dalam komunikasi bahasa Inggris kita gitu. Ya senior, nanti para senior PPAN itu bakal nilai kamu kok, kayak keaktifan kamu, terus juga lancarnya kamu, terus seberapa kayak pengetahuan kamu tuh sudah sejauh mana, itu bakal dinilai banget. Nah, untuk tes tulisnya itu online tes juga teman-teman. Jadi linknya nanti di share itu di satu grup. Jadi kita ada grup seleksi PPAN tingkat provinsi gitu, dibagikan linknya di situ. Terus nanti kita bisa langsung ngisi soalnya itu di situ juga di smartphone lah ya. Nah, terus nanti hasilnya pun bakal langsung muncul nanti di layar infokus di depan panggung aula gitu. Jadi kita bisa tahu nih antara satu dan yang lainnya, para peserta itu bisa tahu nilai teman-temannya masing-masing gitu. Kita juga di sana nanti nggak boleh nyontek. Yang jelas kita harus fokus sama diri kita sendiri. Kita harus mengerjakan soal kita ya sendiri, nggak boleh nanya, karena nanti kalau ada yang nengok-nengok atau nanya mungkin nanti bakal ditegur juga ya sama senior. Kan hari pertama itu pendaftaran, terus nanti ada interview, tes tulis, dan malamnya itu nanti kita langsung ada tes bakat sama senior PPAN di tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, ini memang
tes bakat ini bikin apa ya, deg-degan banget gitu, karena kita nanti dipanggil satu-satu sama para panitia yang itu banyak banget teman-teman. Waktu itu sekitar ada berapa ya, 7 orang itu yang ngeliatin tes bakat kita. Nanti kita dipanggil, terus ya udah dipersilakan untuk kita mau menampilkan apa. Di situ kita bakal diinterview sama senior kita. Misal nih kita masuk ke dalam ruangan aula itu ya untuk tes bakat. Aku lagi dalam keadaan pakai baju batik baduy gitu. Terus pasti kamu bakal ditanya kayak, itu artinya batiknya tuh apa? Itu lambang itu tuh apa gitu. Terus kamu pakai tas koja itu maksudnya apa? Arti tas koja itu apa? Dari mana gitu? Sejarahnya seperti apa? Itu bakal dikulik-kulik banget sama senior sih. Itu bikin kita deg-degan banget. Setelah selesai tes bakat, kita bakal dipanggil masuk ke ruangan aula lah ya, untuk kita baris, terus kita kayak nunduk gitu, tutup mata. Nanti kayak misal yang punggungnya dicolek sama senior, otomatis itu tereliminasi gitu. Yang belum dicolek aja ya berarti itu bakal mengikuti final teman-teman. Nah pada saat itu aku dapet dicolek lah, ya berarti aku ikut final dong. Nah teman-teman yang lainnya, salah satunya itu ada Lintang, teman aku ikut sampai ke final itu nanti entah itu seperti apa, aku nggak tahu di dalamnya ditanyain apa aja. Intinya nanti sampai final, terus kita yang nggak lolos kita tunggu di luar. Selesainya waktu itu sampai jam 3 malam. Nah nanti kita langsung back ke kamar kita masing-masing, ke hotel itu. Untuk kan hotelnya di Serang, aku lupa nama hotelnya apa. Mungkin aku nggak tahu ya, berbeda kali ya, di tahun 2021 ini pengumumannya kayak nggak langsung pada saat itu juga. Jadi kayak ditunda, nanti diumumin H-7 gitu setelah acara seleksi di provinsi. Nanti diumuminnya secara online lagi teman-teman. Aku nggak tahu apa ini efek COVID atau gimana, jadi beda dari tahun-tahun sebelumnya. Buat teman-teman yang mungkin nanti belum dapat kesempatan lolos sampai ke di tingkat provinsi, belum lolos lagi gitu, gak usah berkecil hati teman-teman, karena aku ngerasa bahwa ketika aku mengikuti event-event yang diadakan sama Dispora gitu, ini kayak banyak banget manfaatnya. Kayak misalnya manfaat dari relasi kita gitu, terus juga kayak pengalaman kita jadi tahu gitu kalau misalnya seleksi untuk acara-acara internasional tuh seperti apa, kita jadi ngerti kan. Jadi kita juga banyak belajar dari mereka, kita bisa ketemu sama orang-orang yang memang luar biasa sekali. Relasi kita kan jadi lebih banyak sama orang-orang yang hebat gitu loh. Jadi jangan berkecil hati teman-teman, karena setiap tahunnya untuk seleksi PPAN ini bakal selalu ada gitu. Kalau Kemenpora mengadakan pastinya, tapi ya biasanya selalu ada sih. Dan untuk negaranya setiap tahunnya akan berbeda. Oke teman-teman, semangat buat kalian yang mau ikut tes di Maret 2022 ini ya. Oke, kalau ada yang mau sharing bisa komen di bawah, nanti aku coba bantu jawab setahu aku. Oke, sampai sini deh. Thank you. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.